Pemirsa, sebuah masjid di Sragen, Jawa Tengah dibongkar total atau dirobohkan setelah dijanjikan donasi sekitar 1,5 miliar oleh dermawan. Pembangunan sempat terhenti karena komunikasi dengan dermawan terputus dan donasi tidak sesuai harapan. Masjid Al-Fatah di Duku Koang, Desa Ngargo Tirto, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen rata dengan tanah setelah masyarakat setempat merobohkan seluruh bangunan masjid karena ada seorang dermawan yang menjanjikan pembangunan awal masjid. Namun janji ini hilang ditelan bumi. Sang dermawan tak mampu memenuhi janjinya sementara masjid telah terlanjur dihancurkan. Setelah kita ada rencana renovasi dan ada donasi yang masuk, kita pilih ke bongkar bangun ulang. Mas itu sempat donasinya sendiri sempat terhambat atau bagaimana, Mas? Ya sempat terhambat juga karena mungkin sebenarnya komunikasi sih ya. Yang menjadi masalah komunikasi. Masalahnya dari awal juga kita percaya dengan teman kita yang di sini aja. Sedianya masjid ini akan direnovasi total menjadi lebih layak dan megah seperti desain yang terpampang. Pembangunan Masjid Al-Fatah diperkirakan menelan dana 1,5 miliar rupiah. Karena telah terlanjur dihancurkan, masjid sementara dibangun di lahan milik warga. Warga berharap pembangunan masjid dapat sesuai yang dijanjikan sang donatur. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Demi mendapat bahan bakar solar, para nelayan rela menginap di SPBU. Pengiriman solar yang terlambat berakibat pada stok yang terbatas dan nelayan tidak bisa melaut. Selasa siang nampak antrian puluhan jerigen kosong milik nelayan di SPBU kawasan Jalan Raya Bangil Kraton, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Bahkan mereka rela menginap demi mendapat BBM solar yang sudah beberapa waktu ini sulit mereka dapatkan. Akibatnya sudah sepekan para nelayan tidak bisa melaut mencari ikan. 8 malam hari. Oh, berarti nginep ya? Nginep. Diketahui hal ini terjadi karena pengiriman yang terlambat serta pasokan solar yang dibatasi. Biasanya SPBU mendapat kiriman 16.000 liter, namun saat ini hanya 8.000 liter setiap 2 hari sekali. Ini mulai agak 2 mingguan lah kalau seperti ini, cuma dalam pengiriman itu memang agak terlambat. Sementara itu di Denpasar, Bali, antrian panjang terjadi pasca kenaikan harga BBM jenis Pertamax yang mencapai 12.500 per liter pada 1 April lalu. Demi berhemat, warga rela antri dan beralih menggunakan BBM jenis Pertalite yang harganya lebih terjangkau. Kasihan tukang gojek yang lain kan, kondisi begini naik kan kasihan tukang gojek yang lain. Saya juga gojek soalnya, Bu. Gitu. Warga berharap pemerintah dapat menstabilkan kembali harga BBM Pertamax dan tidak menaikkan harga BBM jenis lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Naiknya harga Pertamax membuat Pertalite diburu warga. Akibatnya kelangkaan terjadi di sejumlah daerah. Namun pemerintah pastikan stok Pertalite cukup dan akan tersalurkan dengan baik ke seluruh wilayah. Di sejumlah daerah Pertalite diberitakan mulai langka. Kelangkaan karena banyaknya warga migrasi dari Pertamax setelah harganya naik. Di Gianyar, Bali, hampir seluruh SPBU kehabisan stok Pertalite. Pertalite langka itu, langka. Susah carinya. Pak, Ya. sejak kapan ini susah carinya? Udah 1 minggu lah. 1 minggu. 1 minggu yang lalu ya. Masyarakat diminta tidak perlu khawatir terkait kelangkaan Pertalite karena pemerintah menjamin stok Pertalite cukup. Pertamina memastikan akan menyalurkan 15% di atas konsumsi rata-rata Pertalite di SPBU. Tidak ada pembatasan atau pengurangan pasokan untuk SPBU, untuk Pertalite, ya, itu digarisbawahi. Kedua, harga Pertalite adalah sama seperti yang ditetapkan oleh pemerintah. Harganya tetap sebesar Rp7.650 per liter. Ya, kami pastikan pasokan itu kita penuhi di semua SPBU. Peralihan Pertamax ke Pertalite kami akan lihat dalam beberapa hari, karena saat ini pun untuk peningkatan untuk Pertalite belum signifikan. Kenaikan harga Pertamax dipicu harga minyak dunia yang melambung. Menteri BUMN Erick Thohir meminta
Masyarakat mampu tidak beralih ke Pertalite imbas naiknya Pertamax. Jadi kalau kita bicara kebutuhan BBM, kan pemerintah sudah bilang sumbernya cukup, tidak perlu ribut-ribut. Dan pemerintah hadir bagaimana premium diganti ke Pertalite. Bagus premium atau Pertalite? Pertalite. Apalagi Pertalite ini juga termasuk kategori BBM hijau. Sehingga apa? Yang namanya kerusakan udara, polusi bisa dikurangi. Salah satu kemahalan tentu kita manusia dalam kehidupan kesehatan. Kalau udaranya ini tidak baik, tentu tidak juga positif untuk itu. Jadi Pertalite itu kurang apa? Data Kementerian ESDM, kuota JBKP bensin RON 90 atau sejenis Pertalite ditetapkan sebesar 23,05 juta kiloliter. Realisasinya, penyaluran JBKP Pertalite sampai Februari 2022 sebesar 4.258 juta kiloliter, melebihi kuota Februari secara year to date. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sidak kelangkaan minyak goreng curah di Pasar Bulu, Kota Semarang. Sementara itu, sejumlah warga di Kota Pasuruan, Jawa Timur rela antri sejak pagi demi mendapatkan minyak goreng curah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sidak kelangkaan minyak goreng curah di Pasar Bulu, Kota Semarang. Di bulan Ramadan permintaan minyak goreng curah tinggi namun harga belum turun. Harga mencapai Rp20 hingga Rp22.000 per kilonya. Pedagang mengaku harga dari agen sudah lebih dari Rp14.000 sehingga terpaksa menjual dengan harga tinggi. Itu kan 1 liter, Mas. Ya, 1 liter dari pemerintah 14, itu pun kan nggak setiap pasar di-drop. Pasar Bulu itu 2 bulan yang lalu ada dropping sekali. Nah, setelah itu kan yang ada tuh di Ndamaran atau di mana mereka-mereka yang jual curah kan ke sana. Itu enggak 14, paling enggak dia beli sudah 15 entah 16 enggak tahu. Enggak bagus. Ya, yang pertama ternyata dari distribusi yang pernah dilakukan tidak sampai ke pedagang. Nggak sampai. Jadi pembelinya ternyata ya pedagang juga. Sehingga yang harga 14.000 itu ternyata dibeli oleh orang lain dan sampai ke pedagang pasar ini sudah 18.000. Kelangkaan minyak goreng curah juga terjadi di Pasuruan, Jawa Timur. Sejumlah warga rela antre panjang di trotoar sejak pagi demi mendapatkan minyak goreng curah sesuai harga eceran tertinggi. Agen menyediakan 800 liter minyak goreng curah yang dijual hanya untuk warga sekitar. Warga bisa membeli minyak goreng curah maksimal 5 liter per orang dengan menyertakan fotokopi KTP. Beruntung antrean minyak goreng tidak sampai menimbulkan kerumunan atau kericuhan. Tim Liputan iNews melaporkan. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI mendatangi Gedung Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU untuk menyerahkan bukti dan data pendukung dugaan monopoli serta kartel CPO atau crude palm oil. MAKI menyebut 9 perusahaan besar mempunyai pengaruh menentukan harga minyak goreng. Ini aja kan? Ya. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI Bonyamin Selasa siang mendatangi Gedung Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Bonyamin datang untuk melengkapi laporan, bukti fisik serta data tambah dugaan monopoli serta kartel CPO yang dilakukan oleh 9 perusahaan besar. Dugaan monopoli ini adalah sebenarnya dalam konteks yang ini karena perusahaan besar menjual CPO ke luar negeri, tapi kemudian istilahnya tidak membayar pajak pertambahan nilai. Ini sebenarnya bukan ranah KPPU, ini hanya menunjukkan saya menyerahkan 9 perusahaan besar yang itu diduga kalau KPPU ya ranahnya terafiliasi dengan kebun sawit. Artinya dia punya kebun sawit, punya pabrik CPO, punya minyak goreng, kemudian punya distribusi termasuk penjualannya. Nah ini perusahaan-perusahaan penjualannya karena saya cek itu terafiliasi dengan perusahaan-perusahaan besar yang selama ini kita ketahui. Sementara itu, Kejaksaan Agung RI meningkatkan status perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak goreng periode 2021-2022 ke tahap penyidikan. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumendana menyatakan
kasus telah diselidiki sejak Maret 2022. Selama penyelidikan, jaksa telah memeriksa 14 saksi serta dokumen surat terkait pemberian fasilitas ekspor. Dalam rapat bersama Komisi 6 DPR RI Maret lalu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi membeberkan alasan kelangkaan minyak goreng. Lutfi mengakui ada pihak-pihak tertentu yang melakukan penyimpangan-penyimpangan di lapangan sehingga terjadi kelangkaan minyak goreng. Yang saya hormati, Kementerian Perdagangan tidak bisa melawan penyimpangan-penyimpangan tersebut. Jadi, Bapak dan Ibu, ini saya ambil, begitu kita bicara dengan Satgas Pangan pertama kali, yang dipunyai oleh Kementerian Perdagangan pasalnya ada 2, yaitu Undang-Undang pasal, kalau tidak salah saya, Undang-Undang nomor 7 dan Undang-Undang nomor 8, tetapi cangkokannya itu kurang untuk bisa mendapatkan daripada mafia-mafia dan spekulan-spekulan ini. Lutfi sempat berjanji akan mengungkapkan siapa mafia penyebab kelangkaan minyak goreng pada 21 Maret 2022 lalu. Namun hingga kini belum terrealisasi. Kementerian Perdagangan berdalih nama-nama tersangka minyak goreng sudah diserahkan ke polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kemenaker mewajibkan perusahaan untuk membayar penuh THR pada Lebaran tahun ini. Keputusan itu diambil karena kondisi perekonomian nasional dinilai telah membaik. Kementerian Tenaga Kerja mewajibkan perusahaan membayar tunjangan hari raya atau THR secara penuh pada tahun ini. Pemerintah menilai sejak dipukul pandemi Covid, perekonomian nasional mulai membaik. Ini saya kira semua tahu kondisi perekonomian nasional kita semakin membaik. Kita sangat berharap agar pengusaha membayarkan haknya pekerja ini dalam bentuk pembayaran THR. Sekali lagi nanti kita akan bawa juga ke rapat LKS tripartit. Saat ini pemerintah sedang membahas aturan dan petunjuk teknis pembayaran THR yang berbeda dari masa pandemi sebelumnya. Aturan mengenai tunjangan hari raya akan dikeluarkan segera melalui surat edaran Menteri Ketenagakerjaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, digitalisasi menjadi hal yang penting bagi pengusaha kecil menengah untuk bersaing di era industri 4.0. Untuk itu, pemerintah menggenjot digitalisasi bagi pelaku usaha kecil dan mikro di tanah air. Indonesia memiliki ambisi untuk menjadi 10 besar ekonomi dunia di tahun 2030. Untuk itu, Kementerian Perindustrian menggenjot pemanfaatan transaksi digital bagi industri kecil menengah atau IKM dan usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Ekonomi digital dapat mempermudah akses pengusaha kecil dan mikro untuk pengembangan pasar digital, penguatan modal, hingga kebutuhan akan bahan baku. Diharapkan digitalisasi IKM dan UMKM dapat membantu pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Teknologi digital merupakan kunci utama pada era industri 4.0. Melalui program Making Indonesia 4.0, pemerintah berupaya untuk mencapai tujuan besar menjadi top 10 ekonomi dunia di tahun 2030. Kegiatan industri lebih efisien, sumber daya manusia lebih produktif, dan net ekspor industri pengolahan semakin meningkat. Ini adalah bagaimana kita ini bisa menjadi satu bagian dari ekosistem supaya bisa membangun Indonesia lebih baik dan lebih berkembang di teknologi 4.0. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BRI kembali menunjukkan konsistensinya dalam mendukung kampanye Green Sustainability Living. Melalui program unggulan Britama Festival, tahun ini BRI kembali memberikan beragam hadiah kendaraan listrik ramah lingkungan karya anak bangsa. Program Britama Festival sesi 4 yang berlangsung sejak 1 Februari hingga 31 Juli 2022 ini diluncurkan di kantor pusat PT BRI Tbk. Acara ini untuk menjaga antusiasme nasabah BRI agar terus dapat meningkatkan transaksinya.
Sebanyak 54 motor gesit elektrik, 36 motor Yamaha Faziolux, dan 45 mobil Hyundai Ioniq 5 Prime Long Range disiapkan untuk para nasabah setia BRI yang akan diundi bulan Agustus nanti. Sustainable Energy Transition atau transisi energi berkelanjutan ini juga menjadi salah satu isu prioritas dalam presidensi G20 Indonesia tahun ini, dan BRI mengajak masyarakat untuk peduli pada lingkungan serta cinta produk Indonesia. Itu kita buktikan bukan hanya peranan BRI kepada masyarakat luas dan kepada pemerintah, tetapi juga kita membuktikan setiap aktivitas yang dilakukan oleh BRI itu kita selalu mengkaitkan bagaimana BRI ini bisa memberi contoh gitu ya, untuk membuktikan bahwa kita sangat concern. Nah, kenapa hadiahnya itu menjadi motor listrik dan mobil listrik? Karena kita tahu ini bagian dari bagaimana kita menjaga udara yang lebih sehat. Brand Ambassador Britama Festival Dian Sastrowardoyo mengapresiasi acara ini dan ia berharap masyarakat dapat berpartisipasi menjaga lingkungan. Harus lebih banyak belajar lagi soal gaya hidup yang lebih sustainable. Aku salah satunya nih baru mulai mengganti beberapa detail di rumah nih. Jadi seperti misalnya gini, aku baru belajar bahwa ternyata dengan kita bisa upcycle barang-barang kita sendiri yang ada di rumah yang mungkin udah nggak kita pakai lagi, tapi kalau kita bisa upcycle atau mungkin recycle juga, kita jadi bisa mengurangi sampah. Anda bisa mengikuti Britama Festival ini dengan mengunduh Brimo dan membuka tabungan. Nasabah dapat bertransaksi menggunakan Brimo dan menjaga rata-rata saldo sebesar Rp5 juta. Dari Jakarta, Stephen Patimana, Ilham Ilyas, iNews melaporkan. Partai Perindo menunjukkan kedekatannya dengan masyarakat melalui beragam program bermanfaat. DPD Partai Perindo Jakarta Utara dan Sayap Partai Pemuda Perindo menggelar bakti sosial untuk anak yatim piatu dan kaum duafa di wilayah Jakarta Utara. Menyambut datangnya bulan suci Ramadan, Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Jakarta Utara menggelar santunan kepada puluhan anak yatim piatu di Jakarta Utara. Acara ini sekaligus sebagai bentuk rasa syukur atas peresmian kantor baru DPD Partai Perindo di Cilincing, Jakarta Utara. Kami kurang lebih mengundang ada 40 anak yatim dan kami melakukan santunan kepada anak yatim karena Perindo Jakarta Utara selalu punya moto untuk selalu ada dan berbagi kepada masyarakat. Terima kasih untuk Partai Perindo karena setelah membantu kami maju terus Partai Perindo. Bakti sosial juga digelar oleh Sayap Partai Pemuda Perindo yang memberikan santunan kepada 30 anak yatim piatu dan kaum duafa di wilayah Warakas, Jakarta Utara. Dan saya juga menghimbau kepada seluruh pemuda, bukan pemuda Perindo, tapi semua pemuda yang ada di Indonesia, untuk ayo kita bersama-sama kita membantu meringankan yang pada saat ini rakyat di Indonesia dalam keadaan kesulitan ekonominya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemuda Perindo yang memiliki inisiasi untuk mengadakan santunan di lokasi kami. Tentu ini merupakan satu kebanggaan karena ini merupakan event yang belum pernah terjadi sepanjang masa. Sebagai partai yang memiliki visi misi mensejahterakan masyarakat Indonesia, Partai Perindo berkomitmen akan terus hadir dalam membantu masyarakat yang membutuhkan melalui beragam program pro rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah kereta tergelincir dan terbalik setelah menabrak sebuah truk di Mainzen, Hungaria. 5 orang tewas. Selengkapnya usai jeda.